Oke, Kang Rijal, alhamdulillah nih pada sore hari ini saya bisa berkunjung ya. Kemarin Kang Rijal kan berkunjung ke balai pelatihan ya di kantor kami, alhamdulillah. Nah, sekarang tindak lanjutnya kami ingin melihat sampai sejauh mana budidaya ataupun bercocok tanam Kang Rijal ya, Kang Rijal khususnya umumnya mungkin di kelompok tani muda tani mandiri anu berlokasi di Kampung Rawa Bebek, Desa Bojong Picung ya. Nah, alhamdulillah abdi saat ini bisa berkunjung, pengen melihat gimana kondisi proses budidaya. Lihat di sini ada budidaya oyong gitu kan, tadi juga ada budidaya cabai dan sebagainya gitu kan ya. Bahkan tadi saya lihat juga itu ada lagi yang persiapan untuk tanam kubis ya. Nah kubis, ini kubis dataran rendah nih ya. Mudah-mudahan kubis dataran rendah ini bisa sukses gitu kan ya. Karena biasanya kubis mah ditanam dataran tinggi, tapi mudah-mudahan varietas untuk kubis dataran rendah ada gitu ya. Nah ini mudah-mudahan di sini bisa berhasil. Kalau memang ini berhasil, nah ini sangat luar biasa gitu kan ya. Ada mungkin kubis dataran rendah yang bisa ditanam gitu kan, bukan hanya di dataran tinggi gitu kan. Bahkan kalau bisa harganya ataupun kualitasnya dari yang kubis yang akan ditanam ini lebih bagus daripada kualitas yang di dataran tinggi gitu kan ya. Nah, ada beberapa mungkin yang ingin ditanyakan ke Kang Rijal nih, Kang Rijal. Setelah saya lihat ke lapangan, ini luas lahan yang Kang Rijal yang dipakai berapa? Kurang lebih setengah hektar, Pak. Setengah hektar ya, kurang berarti 5.000 ya? Ya, 5.000. 5.000 meter. Milik saha? Pemiliknya orang lain dari luar kota lah. Luar kota. Atau berarti kalau gitu sewanya? Ya. Berarti kalau sewa, sabaraha sewa musim atau per tahun? Per musim tanam padi sewanya. Per musim tanam padi. Ya. Sabaraha tah? Kurang lebih 4 juta lah, lebih lah. 4.200.000 sekali per musimnya. Berarti setahun 8 juta tuh. Ya. 8 juta atau seberapa? Sekitar 10 jutaan. 10 juta. Berarti setahun 10 juta. Nah, berarti ini kan lahannya orang lain sewanya. Ai Kang Rijal modal di mana eta? Bisa nyewa tanah orang Bandung untuk budidaya tanaman sayuran. Modal pertama sih dari hasil kerja. Alhamdulillah kemarin pulang dari Malaysia, dimasukkan modal ke perkebunan juga. Jus horti lah. Jadi budidaya tanaman hortinya. Ya. Oh, sabaraha teh menang di kerja di luar negeri. Di mana kerja teh? Di Malaysia. Di Malaysia. Ya di Malaysia kerjana sebagai naon? Di peternakan ayam sama perkebunan pisang. Nyambung Berarti peternakan ayam yang pisang. Berarti pupuk. Nah, kotoran ayam bisa dipakai. Berartinya kalau memang nanti di sini bisa atau pernah berternak juga di sini? Berternak, sekarang masih berternak. Berternak. Ya. Karena naon berternak, Nak? Nah, karena kambing berarti bisa tah. Berarti bisa organik. Ya. Bisa organik dan bisa mengurangi pupuk kimia gitu ya. Nah, berarti alhamdulillah berarti mau modal sendiri ya Kang Rijal. Terus ini umur seberapa Kang Rijal? 20. Umur 23. Nah, berarti inilah sosok petani milenial gitu kan ya. Sosok petani milenial yang mempunyai semangat jiwanya untuk bertani ya. Itu kan, terus juga modalnya tidak mengandalkan modal dari orang lain, berarti modal sendiri yang dihasilkan dari jerih payah mengumpulkan waktu bekerja di Malaysia ya. Waduh, ini luar biasa. Ini luar biasa sekali gitu kan ya. Luar biasa. Kang Rijal umur 23 tahun tapi punya semangat gitu kan. Nah, ayeuna naon anu selain
tanam sendiri. Ya. Jumlah kelompok taninya sabaraha? Untuk anggota 20 orang. 20 orang Umur tidak dipatok, Pak. Alhamdulillah masih ada di kalangan di atas 20, 30, 40, bahkan sampai 70 tahun pun ada. Ya. Tapi kebanyakan rata-rata nu sabaraha umurnya? Di bawah 40. Di bawah 40 berarti termasuk petani milenial lamun tinggali tina umur. Ya, lamun ditinggali tina umur berarti antara 18 sampai 30 genep tahun gitu kan masih ada. Tapi mau misalnya ningali tina angkatan lahirna gitu kan. Lahir tahun seberapa? 98. Masuk berarti 98 kan. Yang dimaksud petani milenial adalah yang di atas 80 ke atas gitu kan ya. Bisa salah gitu ya. Tapi ada semangatnya tinggi mah ya alhamdulillah. Nah, ayeuna mau ini saya lihat nih ini nih. Ya. Ini lihat nih. Ini mau ditanam apa nih Kang Rijal? Ini mau ditanam pare atau paria lah. Oh, ini berarti tanam paria lagi gitu kan ya. Bertanam paria lagi. Ini seberaha luasannya kurang lebih. Ya seberaha 800 atau 500 meter ya? Aja Pak, kirang langsung 500 meter. Benihnya di mana? Benih beli langsung dari Purmalator lah. Oh, dari Purmalator. Oke, berarti anu ditanam teh di dieu pare. Ya pare dalam arti paria. Ya paria. Terus saya tadi lihat juga ada lagi persiapan tadi engkol. Terus tadi juga saya lihat itu sudah ada tanaman cabai. Nah, cabai hijau ya. Ya mudah-mudahan cabai hijau nonton cabai hijau, cabai bereumkeun. Karena harganya akan lebih tinggi gitu kan. Air cabai hijau makan harganya kan murahnya dibandingkan dengan harga cabai yang dimerahkan gitu kan. Karena upami harga cabai hijau mah ya karena masih muda untuk sayur ya. Tapi kalau untuk cabai merah itu biasanya bukan untuk sayur saja, tapi untuk penyedap dan sebagainya gitu kan. Oke lah, tanya deh. Satu lagi pertanyaan. Ai dulu pernah dilatih kan? Pernah dilatih di balai pelatihan kan? Nah, tahun sabaraha? 2000 kalau nggak salah 2019 awal. 2019. Tapi setelah pulang dari sebelum ke Malaysia. Oh, sebelum ke Malaysia. Dilatih heula? Ya, dilatih dulu. Dilatih dulu, terus? Baru berangkat ke Malaysia dikarenakan tidak mempunyai modal sendiri, tidak ingin pinjam ke orang lain lah. Oh, jadi ke Malaysia teh lain tujuannya jadi TKW-nya ataupun lain bekerja di perusahaan di luar negeri, tapi tujuannya untuk mencari modal dulu. Wah, luar biasa. Itu kan mencari modal dulu, tapi modalnya itu dipakai seberapa lama di itu teh? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun lumayan merenya menang 1 miliar mah. Ya lumayan ayeuna misalnya 2 tahun mun ayeuna bisa nyimpen uang sekitar kurang lebih 10 juta kan lumayan gitu kan ya. 120 juta kali 2 224 juta kan gitu kan dijadikan sebagai modal. Berarti inilah contoh ataupun sebagai figur petani muda yang tidak istilahnya cengeng gitu kan ya. Tidak cengeng berarti benar gitu kan. Saya yang modal sorangan tidak tergantung kepada orang lain supaya nanti hasilnya lebih besar lagi. Ayeuna sabulan digaji sabaraha tina hasil usaha tani menang sabaraha? Kami hitungannya kan tiap panen. Tiap panen sabaraha? Kami dia sih per panen per 3 hari sekali. Sabaraha? Karena kurang lebih 2 jutaan. Sakumaha? Per 3 hari. Per 3 hari 2 juta. Bersih? Bersih, sisa bayar pegawai. Sisa bayar pegawai. Potong benih, sisa potong pupuk, sisa potong semprot. 2 juta? Ya. Bener? Iya. Kali sabaraha samun sabulan? Sabaraha kali panen? Rata-rata tilu paling mulus 8 lah. 8 kali panen sebulan. Iya. Lamun tina cabe. Iya. Tina cabe, emang ngai cabe makan 2 sampai 12 kalinya, 12 kali panen. Berarti kan 8 kali 2. Berarti bener. Bisa kabadi motor. Alhamdulillah. Berarti karena gitu mas sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur, malah ini melebihi. Berarti kan tinggal di desa, rezekina kota, bisnisnya mendunia. Itu bener tuh. Gis kawin Can. Nah mudah-mudahan dapatnya gadis desa gitu kan. Nah inilah mungkin yang contoh buat teman-teman sekalian yang tidak, teman-teman yang calon-calon petani milenial ya,
calon-calon petani milenial yang tidak mengandalkan terhadap fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Saya sangat bangga dan saya sangat bersyukur punya istilahnya punya penerus petani, penerus bangsa dalam rangka untuk mempertahankan ketahanan pangan di Jawa Barat khususnya kanggo di komoditi hortikultura. Oke Kang Rija, mungkin terima kasih. Saya juga pengen lihat lagi nanti yang cabai di sana ya. Kita lihat cabai yang sedang berbuah. Itu sangat segar sekali, tapi cabenya adalah cabai Tanjung Hijau, gitu kan ya. Oke, makasih Kang Rija. Kita beralih ke tempat dan saya pengen lihat nanti di sana, pengen ada lagi statement dari Kang Rija nanti untuk disampaikan kepada statement yang langsung dari Kang Rija aja nanti statementnya. Gimana sih bercocok tanam itu? Apakah rugi? Apakah menyenangkan? Apakah membosankan? Kalau menyenangkan, alhamdulillah, berarti itu penyemangat gitu kan ya, penyemangat buat Kang Rija terus berjuang ataupun terus berusaha di bidang usaha tani. Oke, terima kasih ya Kang Rija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, Kang Rijal nih sekarang ada di yang tanaman Kang Rijal ya, cabai hijau. Cabai hijau. Ini kan kelihatan tanamannya lumayan seger, tapi kan ini untuk konsumsinya nanti konsumsi di panennya panen cabai hijau ya. Nah, Kang Rijal, yang tadi disampaikan dari cabai, ini luasan berapa nih cabai ini? 800 ya, 800. Tapi mudah-mudahan dari 800 dimakan tahasan panen. Nah, satu kali seberapa dapatnya? Ini sekali. 1 kintal setengah. 1 kintal setengah kali seberapa? 10.000 sekarang. 1 kintal setengah kali berarti 1 juta. 1 juta setengah. 1 kali panen. Ya kan sampai kebiasaan sampai 12 kali panen. Nah, kalau sampai 12 kali panen berarti kan hampir seberapa? 1,5 juta. 1,5 juta kali 12 juta. Bener kan? Lebih ya. Kalau misalnya kali 10 aja 12 juta. Ini kan 12 juta. 12 juta, 15 juta, 15 juta. Nah, tapi ayeuna modalna sabaraha? Kan udah 800 meter teh. Ya modalna modal 2 juta. Modal 2,5 juta dari benih. Benih nangku 2,5 juta. Benih, pupuk, sama obat-obatan. Oh, berarti 2,5 juta modal. Ayeuna hasilna 15 juta sekali panen. Nah, pemeliharaan anak meren gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya 15 juta sekali panen, potong meren. Kupalasi dipotong tuh. Potong. Nah, potong berarti potong palasi berarti seberapa kirang 800 sekali panen dapat bersih. Nah, berarti sekali panen 800. Berarti 800 kali 10 lah. 10 kali tanam berarti 8 juta. Seberat bulan? Kurang per 3 kali. Per 3 hari sekali, Pak. Berarti kan bayar. Oke, Kang Rijal. Satu nuhun ya. Saya bisa bertemu dengan Kang Rijal di sore hari ini di kelompok tani Muda Tani Mandiri. Kampung Rawa Bebek, Desa Bojong Picung. Inilah salah satu figur petani milenial ataupun petani muda yang tidak mengandalkan modal dari mana-mana. Dia berusaha sendiri, mencari modal sendiri, dengan berusaha dia kerja dulu di luar negeri 2 tahun, modal dari hasil kerja di luar negeri dijadikan sebagai modal untuk bercocok tanam. Itu ya. Mudah-mudahan Kak Ija berusaha selanjutnya terus sukses ya, dengan kelompok tani yang lain, dengan anggotanya. Mudah-mudahan ini dijadikan sebagai contoh bagi teman-teman pemuda yang ada di wilayah Desa Bojong Picung, Kecamatan Bojong Picung, Kampungna Rawa Bebek. Ya, mudah-mudahan sukses. Terima kasih ya Kang Ja sekali lagi. Mudah-mudahan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar juara.